Baik, Pak. Mungkin lain kali saya akan ajak Mas Dimas ke sini. Lagi pula kami akan segera menikah, jadi kami harus minta restu pada orang tua, sahut Riana. Irwan memainkan rahangnya dan mendengus. Ia mengeluarkan dompet dan memberikan Riana kartu namanya. Ini nomor teleponku, kamu bisa telepon aku kapan saja. Kalau saya dan Mas Dimas akan berkunjung, nanti biar Mas Dimas yang kasih tahu Bapak. Jawaban Riana membungkam Irwan. Dia menarik kembali kartu namanya dan mencabik. Kami permisi dulu, Pak, pamit Riana. Dia segera mengambil tasnya dan memberikan kode kepada Ayu untuk segera pergi. Riana mengambil langkah cepat. Dia ingin segera keluar dari restoran itu. Melihat wajah Irwan, darahnya mendidih karena bayangan ibunya yang dulu mendapat perlakuan tidak senonoh dari Irwan di hadapan matanya. Kematian ibunya yang juga disebabkan oleh pamannya itu bergulir di benaknya. Kegeraman di hati Riana terpancar di wajah wanita itu. Dia terus berjalan tanpa berkata apapun. Bu Riana. Riana berhenti. Dia memejamkan mata dan mengatur emosinya, lalu berbalik dan melihat asistennya itu. Yuk, aku masih ada urusan. Kamu balik kantor sendirian ya? Bu, ada apa? Tanya Ayu. Ayo, ikut ibu aja ya. Riana menggeleng dan memaksakan tersenyum. Aku tidak apa-apa, dan tolong jangan panggil aku Riana lagi, tapi Trisa. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Riana memanggil taksi dan membuka pintu mobil itu. Yuk, Gih, masuk sana, suruh Riana. Ayu melipat bibirnya, dia enggan meninggalkan atasannya itu. Tapi Bu, Ayu. Riana sedikit mendorong asistennya itu agar masuk ke dalam taksi dan menutup pintunya. Wanita itu merogoh tasnya dan memberikan 2 lembar uang 100 ribuan pada si sopir. Pak, tolong antar dia ya, pinta Riana, lalu melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Tidak lagi menoleh ke arah Ayu yang terus menatapnya cemas dari dalam taksi yang sudah melaju. Tanpa arah, Riana terus berjalan. Dia ingin menenangkan pikirannya. Riana berjingkat kaget. Dia sadar dari lamunannya, lalu melihat ke sekelilingnya. Dia sudah keluar dari garis pejalan kaki. Wanita itu menghela nafas dan kembali ke trotoar. Baru beberapa langkah dia kembali berhenti. Matanya tertuju pada sebuah toko yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan sedikit berlari, dia menyeberangi jalan dan menghampiri toko yang lebih mirip seperti galeri. Sebuah lukisan yang familiar terpajang apik di etalase toko. Tangan Riana terulur, dia menyentuh kaca itu. Mama, lirihnya. Tidak terasa air mata mengalir dari sudut matanya. Iya, lukisan itu sangat mirip dengan ibunya. Riana terlalu hanyut dengan pikirannya, hingga tidak menyadari bahwa seseorang laki-laki telah berdiri di dekatnya sambil tersenyum ikut menatap lukisan itu. Kamu suka lukisan itu? Riana berbalik. Dia menghapus air matanya dan menatap laki-laki yang tidak dikenal itu. Apa ini dijual? Laki-laki itu menoleh. Dia menatap Riana beberapa detik, lalu memalingkan wajahnya menatap lukisan itu lagi dan menggeleng. Ini pesanan orang, Neng. Riana mengerutkan alis. Pesanan orang? Siapa? Laki-laki itu memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan mendesah. Saya tidak tahu namanya. Lukisan ini sudah 20 tahun di sini, tapi pemiliknya belum juga datang. Jelas laki-laki itu. 20 tahun? Ulang Riana. Laki-laki itu mengangguk. Iya, sudah lama, tapi maaf, saya tidak bisa jual lukisan ini. Kalau Neng mau beli lukisan, bisa lihat di dalam. Ada banyak pilihan. Riana melipat bibirnya. Dia kembali memandang lukisan itu. Dia datang ke tempat ini karena lukisan itu, bukan yang lain. Kalau begitu saya permisi, Pak, pamit Riana. Laki-laki itu menaikkan bingkai kacamatanya dan mengangguk. Jelas Riana merasa kecewa, tapi dia tidak bisa memaksa bila sang artis tidak ingin menjualnya. Ana, baru beberapa langkah dia keluar dari galeri itu, seseorang menyerukan namanya. Dia berbalik. Wanita itu mengeraskan rahang kalau melihat siapa yang memanggilnya. Dia pun kembali memutar badannya dan kembali melangkah
Tapi langkah Riana tidaklah secepat langkah laki-laki itu. "Ana, tunggu," pinta Erik, seraya memegang tangan Riana dan berdiri di hadapan wanita itu, menghalangi jalan Riana. "Ana, kenapa kamu menghindariku? Apakah kamu sangat membenciku?" Riana membasahi bibirnya dan menatap Erik dengan tatapan datar. "Mr. Jenkins, aku tidak punya perasaan tentangmu lagi. Kenapa aku harus membencimu? Aku sudah bilang, bukan? Kita sudah punya." "Kamu tidak punya perasaan lagi untukku?" potong Erik, matanya memicing, lekat menatap Riana. "Benar, jadi jangan berprasangka buruk." Erik mengusap wajahnya kasar sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia mengeraskan rahang, lalu kembali menatap Riana. "Oke, tapi aku dan kamu biar bagaimanapun kita masih terikat, Ana," tandas Erik. Ana, kita memiliki anak bersama. Apakah kamu tidak ingat itu?" Riana menyabik rambutnya yang tergerai dan tertiup angin, lalu menyampaikannya ke balik telinga. "Mr. Jenkins, aku tidak akan pernah lupa bahwa aku punya anak bersamamu. Tetapi itu karena kesalahan." Jelas Riana sedikit emosi. Dia sudah tidak ingin berurusan lagi dengan laki-laki itu. Erik menatap Riana dengan mata elangnya yang tajam. Jawaban Riana bagaikan petir yang menyambar dadanya. Jantungnya berdegup kencang karena marah. "Kesalahan? Jadi bagimu Evan adalah kesalahan?" Nada suara Erik begitu dalam dan berat. Riana terdiam. Erik sepertinya salah paham dengan perkataannya. "Evan bukan kesalahan Erik, tapi kitalah yang salah," batin Riana. Tapi dia lebih memilih diam. Lebih baik Erik salah paham dan membencinya seperti dulu. Dengan begitu dia dan Erik bisa melanjutkan hidup masing-masing. Begitulah yang ada di pikiran Riana. Erik tersenyum kecut. Dia mengangguk lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Riana bernapas lega. Dia kembali berjalan dan memanggil taksi. Kerap, sebuah tangan tiba-tiba meraih dan mencengkeram pergelangan tangan Riana, lalu menarik wanita itu pergi. Riana membelalak kaget. "Mr. Jenkins, apa yang Anda lakukan?" serga Riana. Erik menulikan telinganya. Dia terus berjalan sambil menarik Riana ke mobilnya. Banyak orang berhenti dan melihat kejadian itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk maju menolong Riana karena tatapan Erik yang tajam menciutkan nyali mereka. "Mr. Jenkins, lepaskan saya! Mr. Jenkins!" Riana terus meronta, mencoba melepaskan tangannya dari lengan laki-laki itu. Tapi percuma, kekuatan Riana tidak sebanding dengan seorang Erik. Dev membuka pintu mobil dan Erik pun mengangkat Riana masuk ke dalam mobil mewah buatan Jepang itu. "Mr. Jenkins, turunkan aku, pakai Riana." Erik meletakkan Riana di jok mobil, memasang seatbelt, lalu duduk di sisi Riana, dan mobil pun mulai bergerak. Riana terus menggerakkan tangannya, berharap laki-laki itu mau melepaskannya. "Biarkan aku pergi, kamu menyakitiku. Diam, atau aku akan menciummu di sini saat ini juga." Ancaman Erik mendapat sorotan tajam dari Riana, namun berhasil membuat wanita itu diam dan tidak lagi berontak, minta dilepaskan. Mobil dengan emblem Crown itu masuk ke area restoran seafood favorit Riana. Wanita itu mengerutkan alis dan memalingkan wajahnya pada laki-laki yang duduk di sebelahnya. Laki-laki itu melihat Riana sekilas, lalu kembali menatap ke depan. Merasa tidak akan mendapat jawaban, Riana pun kembali memandang keluar jendela. "Ayo turun," ajak Erik. Terpaksa Riana mengikuti Erik dan turun dari mobil. "Setidaknya kamu traktir aku makan untuk sekali ini," ucap Erik kemudian, lalu menoleh melihat Riana yang sudah berdiri di dekatnya. "Sebagai bayaran karena aku sudah bantu kamu waktu itu." Riana menatap Erik dan menarik bibirnya. "Oke, deal." Dengan melangkah gontai, Irwan masuk ke dalam rumah sambil menenteng jasnya. Dia berhenti ketika melihat sang istri menghadangi jalannya. "Wendy, ada apa lagi?" desah Irwan. "Kamu bilang kemarin ada meeting di kantor. Kantor mana?" jajar Wendy. Irwan memijat tengkuknya lalu menatap jengah istrinya itu. Tidak mau menjawab, dia pun memilih menghindari Wendy dan menaiki tangga. "Pak, berhenti!" sentak Wendy.
Wanita itu berbalik dan menatap garang suaminya. Kamu bohong kan? Kemarin katanya kamu mau ke kantor karena ada klien. Tapi kenyataannya kamu sama pelacur itu lagi kan? Hah? Wendy, jaga bicaramu, sarga Irwan. Kamu itu yang harus jaga kelakuanmu. Minggu bukannya kumpul sama keluarga, kamu malah enak-enakan sama bejalang itu. Amuk Wendy dengan napas memburu dan menunjuk Irwan. Karena sikapmu ini, makanya aku cari yang lain, ngerti kamu? Bentak Irwan. Laki-laki itu tidak jadi naik ke kamarnya. Dia berbalik berlalu berjalan cepat keluar rumah. Berhenti, seru Wendy sambil berjalan cepat menyusul suaminya. Irwan tidak mau menggubris. Ia kembali menaiki mobilnya dan menyuruh si supir untuk segera melajukan mobil. Irwan, kembali! Teriakan Wendy yang melengking tidak juga menyentuh hati Irwan. Laki-laki itu duduk dan memejamkan mata di dalam mobilnya. Irwan mengambil ponselnya. Nama Xianli tertulis di layar benda pipi itu. Ada apa lagi? Dia telepon. Gumam Irwan lalu menggeser tombol hijau. Kenapa Li? Dinner? Oh, Erik. Irwan menaikkan alisnya. Laki-laki itu mendengus dan menggelengkan kepala. Oke, Ampri, aku ke hotelmu. Irwan menutup ponselnya. Dia mengetuk-ngetuk ponsel itu di telapaknya dan tersenyum. Erik, pesona mantan istrimu memang luar biasa ya. Dari benci sekarang kamu tergila-gila. Bagaimana Erik? Dia masih marah soal kejadian kapan hari? Tanya Irwan seraya mengambil lauk dan menaruhnya di piring Xianli. Xianli mengedikan bahu. Sudah 2 hari ini aku gak ketemu. Dia juga gak pernah mau angkat teleponku, sahut Xianli lemah. Air mata sudah menggunung di pelupuk matanya. Xianli melihat ke sisi kanan ruangan makan dan menatap pintu kamar utama suite yang ditempati Erik. Kamarnya juga sering kosong. Ya udahlah, biarkan aja dulu. Orang laki-laki semakin kamu tekan, dia bakal tambah ilfil, tutur Irwan. Xianli menghapus air matanya yang sempat meluncur. Irwan mengambil tisu dan memberikannya kepada keponakannya itu. Nih, jangan nangis lagi. Xianli mengambil tisu itu dan tangisannya pun pecah. Irwan menghela nafas dan meletakkan alat makannya. Sudah, cukup nangisnya, suruh Irwan. Dia mulai kesal karena setelah beberapa waktu Xianli masih saja terus menangis. Paman, daripada terus memikirkan Erik, mending kamu kerjain sana tugasmu. Kamu masih ada photoshoot kan? Xianli mengeluarkan ingusnya. Irwan meringis jijik dan memalingkan wajahnya. Nafsu makannya menjadi hilang seketika. Aku baru selesai tadi, tinggal JFW. JFW? Kamu diundang ke sana? Xianli tersenyum dan mengangguk. Sama Erik. Irwan mengangguk-anggukkan kepalanya. Panitianya gercep juga ya. Tahu aja kalau ada bos besar kesini. Aku juga kurang tahu paman. Apa mungkin gara-gara opening resto paman waktu itu? Terka Xianli seraya menggigit bibir bawahnya. Irwan menghela nafas. Bisa jadi. Irwan mengusap kepalanya. Dia kemudian terdiam lalu menatap Xianli. Li, lebih baik kamu jangan ikut ke JV. Semua wartawan pasti. Maaf paman, tapi aku harus datang. Kalau paman mau, paman juga bisa datang. Acara amal Tante Wendy kan digabung di acara itu, saat Xianli enteng dan memakan lagi makanannya. Seakan lupa kalau ia habis menangis. Entahlah, lihat aja nanti. Paman harus datang, nanti ada pertunjukan menarik di sana, ujar Xianli sembari tersenyum seringai. Irwan mengerutkan alis. Pertunjukan apa? Xianli mengunyah pelan makanannya dan terus tersenyum. Paman datang aja, biar paman tahu.